Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih kisah nyata dari Bu Karto dan Pak Karto yang selama ini lebih memilih hidup menyendiri di tengah perladangan daripada tinggal di tengah-tengah warga perkampungan Payabanyu. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, ada baiknya kalian subscribe dulu, like, komen dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Cerita kali ini kita beri judul Suara Anakku. Ceritanya begini. Di cerita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Bu Karto sudah terbiasa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Cerita ini masih berhubungan dengan cerita sebelumnya. Nanti saya letakkan linknya di bawah. Pagi itu, Bu Karto mengajak Pak Karto untuk menjenguk cucunya di kota. "Pak, nanti sore temani aku ke rumah cucu kita ya." "Iya, aku sudah kangen sama mereka," jawab Pak Karto. "Ya udah, aku jualan dulu ya Pak. Sekalian aku mau beli oleh-oleh yang bisa dibawa sore nanti." Bu Karto berangkat ke pasar untuk menjual dagangannya. Dengan mengendarai sepeda bututnya, Bu Karto mengayuh sepedanya dengan semangat sekali. Pada pukul 12 tengah hari, Bu Karto pulang dari pasar dengan membawa persiapan oleh-oleh yang akan dibawa ke rumah cucu mereka. "Jam berapa mau berangkatnya Bu?" tanya Pak Karto. "Nanti ajalah Pak, jam-jam 5-an ya. Soalnya aku harus menyiapkan pesanan orang dulu Pak." "Ya udah, aku ke ladang dulu ya Bu," jawab Pak Karto. "Itu jangan lupa dibawa makanannya Pak, buat cemilan Bapak nanti." Bu Karto menyerahkan bungkusan dan air minum kepada Pak Karto. Setelah Pak Karto berangkat ke ladang, Bu Karto mulai lagi membereskan dagangannya untuk persiapan besok ke pasar. Karena malam ini Bu Karto dan Pak Karto akan ke rumah anak dan cucunya. Waktu berjalan terus. Tidak terasa, waktu sudah berlalu terus. Bu Karto selesai juga mengikat sayuran pesanan orang di pasar. Bu Karto berkemas-kemas, siap untuk berangkat ke rumah anak dan cucunya. Tidak lama kemudian, Pak Karto pulang dari ladang. "Ya wes Pak, cepat mandi." Bu Karto menyuruh Pak Karto untuk segera mandi. "Iya Bu," jawab Pak Karto. Tepat pukul 6 sore, Bu Karto dan Bu Karto baru bisa berangkat untuk ke rumah anak dan cucunya. Padahal dari awal mereka sudah sepakat berangkat sekitar jam 5. Tapi karena masing-masing mereka sedang dengan kesibukannya, akhirnya mereka telat. Dan mereka baru menyelesaikan beres-beres pekerjaannya. Bu Karto masuk ke dalam rumah.
Woh, aku mau ke rumah anakku sama suamiku. Tolong kau jaga rumahku ya. Jangan sampai ada orang yang masuk. Bu Karto berbicara dengan seseorang, tetapi tidak kelihatan. Ya wes Pak, ayo, kata Bu Karto. Berangkatlah Bu Karto dan Pak Karto dengan mengendarai sepeda motor butut mereka. Sampai di tengah hutan, sambil berbincang-bincang dengan Pak Karto, tiba-tiba sepeda motor mereka mati mendadak. Waduh Bu, sepeda motor kita mati, kata Pak Karto. Aku turun ya Pak, jawab Bu Karto sambil menurunkan semua bawaannya. Bu Karto duduk berjarak 1 meter dari posisi Pak Karto. Sementara Pak Karto memperbaiki sepeda motor mereka. Hari mulai gelap. Hampir pukul 7 malam. Karena kelelahan, Bu Karto menyandarkan badannya di sebuah pohon, dan tanpa sadar Bu Karto pun tertidur. Sementara Pak Karto sedang asik memperbaiki sepeda motor mereka. Bu, tolong ambilkan kunci yang ada di tas saya, kata Pak Karto. Kunci yang diminta Pak Karto diserahkan sebuah tangan tanpa ada pembicaraan. Kunci yang satu lagi Bu, kata Pak Karto lagi. Lagi-lagi kunci yang diminta Pak Karto diberikan dengan tepat. Akhirnya sepeda motor Pak Karto pun menyala. Akhirnya hidup juga ini sepeda motorku, kata Pak Karto. Lah, malah tidur di situ kok. Bu, ayo kita berangkat. Pak Karto mengajak Bu Karto. Bapak apain sepeda motornya kok menyala? Tanya Bu Karto. Ya saya betulin lah. Kan ibu tadi yang memberikan kunci-kuncinya ke saya, jawab Pak Karto. Lah, aku dari tadi tertidur di pohon itu, jawab Bu Karto sambil menunjuk pohon tempat dia tertidur. Loh, jadi tadi yang bolak-balik kasih kunci ke saya siapa Bu? Pak Karto heran. Tahu saya, paling kuntilanak, kata Bu Karto sambil senyum-senyum. Ya wes, ayo kita berangkat, ajak Bu Karto. Pak Karto mulai menghidupkan sepeda motornya. Beberapa meter mereka bergerak. Ada suara rintihan dari balik pepohonan. Mak, tolong aku mak, sakit, suara dari balik hutan. Pak, berhenti sebentar Pak. Ada apa Bu? Mak, tolong aku mak, sakit. Suara itu datang lagi. Pak, itu suara anak kita si Ani Pak. Ngapain dia di sini Pak? Kata Bu Karto. Gak ada suara apa-apa loh Bu, jawab Pak Karto. Ada Pak, itu suara si Ani minta tolong. Rupanya Pak Karto tidak mendengar suara apapun. Mak, tolong aku mak, suara itu datang lagi. Iya Pak, itu suara Ani minta tolong, jawab Bu Karto. Bu Karto berusaha untuk mencari asal suara perempuan minta tolong itu. Pak Karto segera mencegah Bu Karto. Bu, ibu kan selalu ditemani sama temanmu yang kuntilanak itu. Yang begini ini kan kamu lebih tahu itu suara apa. Itu pasti suara makhluk yang sengaja mengganggumu. Jadi tidak usah dihiraukan ya. Itu pasti setan yang sengaja menghalangi perjalanan kita. Pak Karto menenangkan Bu Karto.
Istighfar ya Bu. Astagfirullahaladzim. Iya Pak, aku tertipu sama suara itu. Ya udah Pak, ayo kita lanjuti perjalanan. Hari sudah semakin malam. Akhirnya Bu Karto dan Pak Karto melanjutkan perjalanan mereka. Terima kasih sudah menonton channel saya. Tonton terus cerita-cerita horor dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.